Ya, silakan Mencer. Mencer mau menanggapi bahwa Tuhannya Oten babak belur atau sisilah yang salah atau mau bertanya, silakan. Ya, Tuhan itu kan sejatinya penguasa ya. Dia tidak babak belur gitu. Itu aja. Nah, Yesus itu babak belur atau enggak? Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan Ya, berarti Yesus babak itu yang belur. tersalibkan. Apa ini? Ketika Yesus Katanya Yesus. Bang Faruk monitor nggak? Ini narasi Bang Faruk nih. Lebih enak Bang Faruk yang menjelaskan. Ntar dulu. Yohanes itu berkata, lihat anak domba Allah. Dengar mencar. Yesus ke dunia untuk mati atau untuk bahagia? Yesus ke dunia untuk mati atau untuk bahagia? Saya bacakan ayat aja ya, biar Anda jelas di situ ya. Oke. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, berarti untuk bahagia atau untuk menderita? Sabar, kan belum lagi. Kan lagi baca ayat. Iya, silakan. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus yang datang sebagai manusia itu datang bukan untuk mengaku diri Tuhan atau Allah. Dia datang untuk melayani kita dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan babak belur bagi seluruh umat manusia. Jadi dia datang itu untuk menggenapi hukum-hukum yang telah ditentukannya kepada bangsa yang dipilihnya, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu, Mbak. Iya, berarti Bang Faruk betul dong. Tuhannya Oten babak belur. Berarti betul itu. Nggak dibantah, malah dibantu penjelasannya sama si Mencret. Tuhan itu tetap pada esensinya penguasa. Itulah gelar, ya, gelar Yesus Kristus. Yang ditanya ini Tuhan yang datang ke bumi ini kan mau babak belur. Berarti Bang Faruk betul karena kau sudah akui Yesus datang ke dunia untuk babak belur. Makanya ditanya Bang Faruk, apa enaknya jadi Tuhannya Oten di dunia babak belur, di surga pun tidak punya keputusan. Iya betul, terima kasih atas penjelasannya. Artinya kau membetulkan apa yang disampaikan Bang Faruk bahwa Tuhanmu babak belur. Maka apa enaknya jadi Tuhannya Tuhan orang Kristen? Tadi kan saya sudah jawab. Waktu dia di tiang salib itu babak belur atau bahagia? Lah ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang kutanya itu ketika dia jadi manusia dia babak belur atau bahagia? Kok ribet kali si Mencer ini, ya Allah. Kan datang untuk memberikan nyawanya, disalib, ditombak, untuk dicambuk. Babak belur kan? Babak belur tau nggak artinya? Kami tidak mengimani untuk babak belur. Miskin. Loh, dihantam Hansip Romawi itu babak belur atau enggak? Lah, kami tidak imani babak belur. Memang dia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Nggak ada kata babak belur bagi kami. Babak belur nggak itu namanya itu? Tahu nggak arti babak belur? Babak belur maksudnya tahu nggak apa? Babak belur itu ancur-ancuran. Lahir ke dunia dari orang tua miskin, nggak pula punya tempat tinggal, hidup meminta-minta. Ketik udah ada dikatai ODGJ, dikatakan dari Baljebul, mau dilempari batu, dikejar-kejar Hansip Romawi. Tahu-tahu mati pula di tiang salib. Gak ada enak-enaknya jadi Yesus. Itu yang dimaksud sama Bang Faruk dengan tema Tuhannya Oten babak belur. Nah ya memang ya sudah, terima kasih. Berarti betul ya. Berarti tema ini dibetulkan oleh si Mencer ya. Betul teman-teman ya, ini bukan fitnah ya. Tuhan Oten babak belur, betul. Ya. Kalau Anda jadi kalau di Kristen itu kan manusia yang kurang ajar. Bentar dulu. Kalau di Kristen itu kan gini, mereka mau melakukan dosa apapun, mereka tidak mau babak belur, tapi yang mereka babak belurkan adalah Tuhan. Maka sebenarnya mereka bukan butuh Tuhan, tapi butuh tumbal. Betul kata Bang Faruk, betul. Mantap Bang Faruk ini. Bang Faruk ini keren banget ide dan gagasannya. Aduh, hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Berarti seperti yang Bang Faruk katakan, mereka yang mencuri, Tuhannya yang babak belur. Mereka yang enak-enak mantap-mantap sama bini orang, Tuhannya yang babak belur. Tuhannya memang sengaja datang ke dunia untuk babak belur. Maka apa yang disampaikan Bang Faruk bahwa Tuhannya Oten babak belur bukan fitnah, tapi memang Tuhannya turun untuk mau babak belur. Sebenarnya Oten seperti Bang Faruk katakan bukan butuh Tuhan, tapi butuh tumbal begitu.
Oke, Mencer, itu dia tema Oke, kita baik, yang saya jawab. cukup luar biasa sih kejujuran si Mencer ini. Ya, saya jawab ya dikit ya. Iya, baik. Seperti yang saya katakan di awal. Apa aku nggak bertanya kok, kita udah selesai diskusi ya. kok. Kita kan sudah selesai diskusi kalau Gimana? Tuhan Oten Babak Belur itu dibetulkan sama Mencer, apalagi. Oh, udah Kan selesai. Diskusinya Tuhan udah Oten selesai. Babak Belur sudah kau betulkan, apalagi. Untuk tema ini Enggak, sudah. maksudnya diskusinya udah sekarang selesai. Loh. Boleh bertanya? Kalau udah dia, iya untuk tema ini sudah. Sekarang mending kau bertanya. Iya, Karena maksudnya kan tema ini sudah selesai kita diakui air sama mengalir. kalau Tuhanmu babak belur gitu. Sekarang bertanya saja. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Ence. Dalam, oh ya, sudah. Dalam ajaran Islam atau dalam keimanan Islam, Yesus yang ada di dalam Alkitab sama tidak dengan Isa yang ada di dalam Quran. Oke, saya jawab. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah seorang utusan Allah yang mana dituduh sebagai Tuhan. Maka Yesus yang dalam kitabmu itu bukanlah Nabi Isa. Kenapa? Karena dalam kitabmu banyak sekali tokoh-tokoh yang diceritakan yang dianggap Isa atau Yeshua. Padahal bukan. Contoh, yang terkutuk di tiang salib dituduh Nabi Isa, padahal bukan. Yang mendatangi Paulus yang mengaku-ngaku, Paulus, akulah yang kau aniaya, itu dianggap Nabi Isa, padahal bukan. Nabi Isa tidak pernah muncul dalam bentuk yang tidak berwujud lalu ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Yang bertemu di Pulau Patmos bersama Yohanes itu bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak pernah menyamar-nyamar jadi makhluk ngaku-ngaku Alfa Omega. Yang mengambil keledai orang bukan Nabi Isa. Yang mengutuk pohon ara bukan Nabi Isa. Yang ngacak-ngacak orang lagi jualan bukan Nabi Isa. Yang ketiduran di kapal itu bukan Nabi Isa. Tetapi semua tokoh-tokoh tersebut dituduhkan kepada Isa Al-Masih putra Maryam. Jadi Nabi Isa itu tertuduh. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, engkaukah yang mengaku dirimu adalah Tuhan? Tidak. Jadi dalam kitabmu itu pun banyak Yesus yang mana dulu? Ada Yesus anak Yusuf menurut anggapan orang. Ada Yesus anak kandung Yusuf menurut kitab Roma dari sperma. Ada Yesus yang anak Roh Kudus. Jadi yang mana banyak kali kitabmu menuliskan Yesus versi mereka masing-masing karena penulis kitabmu itu banyak. Begitu. Jadi itu jawabannya. Nabi Isa tertuduh. Tapi bukan Nabi Isa yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu adalah makhluk yang terkutuk. Maka nanti yang kalian sembah dan penyembahnya masuk neraka. Tapi Nabi Isa tidak masuk neraka. Ya, sudah. Intinya Yesus yang ada di dalam Alkitab bukanlah Nabi Isa yang ada di dalam Quran Anda ya? Bukanlah. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Tapi di sana Nabi Isa itu ya, itu memang sejatinya ada yang namanya informasi tentang penyalipan. Ya, maka ada turun ayat yang mengatakan mereka sesungguhnya tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, ya. Ya bukanlah, Nabi Isa kan nggak terkutuk. Iya, dan yang terbunuh itu orang yang diserupakan. Betul? Oke, baik. Di situ dikatakan begitu. Terus pertanyaannya? Ya, baik. Pertanyaannya. Berarti itu orang-orang. Itu bukan pertanyaan. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Pertanyaan itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau berarti itu bukan pertanyaan, tapi itu pernyataan. Baik, saya lanjut. Boleh? Pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan. Sekaligus. Silakan membuat pernyataan, nanti kuluruskan kalau salah. Ya. Sekaligus pertanyaan sesuai dengan yang tertulis yang saya baca tadi. Pernyataan atau pertanyaan? Satu-satu dulu nih. Ribet banget hidup kalian di umat Kristen. Sekaligus bertanya sesuai dengan apa yang saya baca. Silakan. Kalau salah kuluruskan dulu pernyataanmu. Ya, aku paham. Takutnya kalian itu ketika bertanya dari pernyataan kalian salah kaprah, kan? Kan ada waktumu untuk menyanggah saya.
Iya, tapi kan aku mengkonfirmasi. Kau katanya tadi bertanya, tiba-tiba membuat pernyataan. Kan nggak jelas Ya kalian kan ini loh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kan kita kan berdiskusi ini kan sesuai dengan apa yang saya baca tadi. Kan Nanti saya ini kesimpulan- mengkonfirmasi, kau bertanya menyatakan. Iya, Nah sekarang ini kau lagi menyatakan, silakan. Ini Banyak lagi- kali lah kalian. Kenapa nggak bisa kenapa nggak mau? Bisa buktinya? Oh, Mau? ya Buktinya sudah, dari tadi kau di diam. sini aja kan? Kan bisa Silakan. kan diam kan? Kenapa harus Ya, alergi lanjut, dengan lanjut. diskusi? Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi orang-orang yang dimaksud di dalam Quran itu berarti mereka sesungguhnya mau menyalibkan si Isa ini. Betul? Tapi dibuat diserupakan. Betul nggak? Betul. Nabi Isa hendak disalibkan Jadi, karena kedengkian saya orang kan Yahudi, belum betul. selesai. Ya kau Saya kan kurang belum ajar selesai. pakai si Isa. Emang nggak ada Ya, adabmu. Nabi ya kami kau kenapa sisihkan. Kalau sih si Yesus harus- kau bilang kayak mana? Kalian ini memang nggak ada adab ya. Emang kalian memang mulut Kenapa kalian sih harus begitu dalam diskusi? benci aku dengar kau si itu tokoh yang dimuliakan orang Kristen dan Islam. Kau si kau. Nggak ada adab. Jadi, Kalau jadi aku bilang tugas si Anda Yesus kayak dengar, mana di ya. sini? Lanjut. Jadi tugas Anda itu harus dengar. Kan saya lagi. Aku ini bukan budak kau. Kau langsung bertanya aja, ribet kali jadi kau loh. Aku Oke, bukan budak baik, kau, bertanya tugasku aja deh. pula Berarti mendengarkan Anda nggak kau. bisa diskusi ya. Ya Saya turun kau. bertanya aja ya. Si kau bilang Nabi Isa. Tuhan kau aja yang si Yesus kau bilang nggak apa-apa. Tuhan kau pijak nggak apa-apa. Nabi kami nggak boleh kau hinakan di depanku. Tuh, takut. Si Yesus kalau kau Katanya bilang bisa apa-apa. diskusi. Ngapain aku takut sama Oh, nggak kau? takut. Berarti kan sini buktikan kalau Ya udah nggak kau takut jawab. Ya udah. diskusi. Kau mau bertanya atau menyatakan ini? Masih banyak orang, masih Loh, banyak saya- ada sekitar berapa ratus orang yang di bawah ini. Oh, berarti takut dengan saya Nggak ada gitu adab. ceritanya nih. Inilah Kristen kadrun. Ya udahlah kalau kau bilang aku takut sama kau karena aku takut ketularan gila kayak kau. Udah turun kau. Bahasa Iya, kau nggak baru sopan. pun Si diskusi. kau bilang Tuhan kau bijak nggak apa-apa. Diskusi. Sudah kejang duluan kamu. Jangan aku kau ajarkan diskusi. Tuhan kau aja kalau maju ke sini belum tentu bisa mengalahkan aku. Turun kau. Si kau bilang sama Nabi Isa. Jangankan aku, jangankan ulama, jangankan Allahku, jangankan Nabi Muhammadku. Nabi Isa aja kalian hinakan di sini gak kuizinkan. Si kau bilang. Tuhan kau sisihkan nggak apa-apa, nggak ada adab kau. Itu tokoh yang kami muliakan, utusan Allah. Kau bilang pula si depan kami, nggak ada otak. Adab kalian nggak ada, ngajak diskusi tapi adab nggak ada. Dari tadi disuruh bertanya, banyak kau putar-putar. Bulut kalian kayak sampah. Nabi kami yang kami muliakan kalian sisihkan, kurang ajar. Tuhan kalian aja sisihkan, nggak apa-apa. Si Yesus, si Paulus. Jangan Nabi kami, nggak layak Nabi kami pakai mulut kalian bilang si. Kalian samakan kami sama kalian. Beda kita kelasnya. Kami nggak mengizinkan penghinaan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kalian menghujat Tuhan kalian, mengutuk Tuhan kalian, nggak masalah. Kalian telanjangi Tuhan kalian juga nggak masalah, nggak ada urusan sama kami. Si kalian bilang sama Nabi kami, kurang ajar. Allahku aja sangat mencintai beliau. Kau bilang pula si depanku. Ando silakan. Mau menjelaskan atau mau bertanya, silakan. Lebih baik Oke, bertanya. saya mau- Saranku kalian bertanya aja. Oke, saya bernarasi 1 menit ya. Nggak Jadi, boleh. Tugas kalian begini. itu bukan bernarasi. Tugas kalian itu bertanya. Kalau bernarasi bawa data. Saya Narasi bertanya, kalian oke. boleh buka cam, tunjukkan data, baru bernarasi. Nggak ada di sini Oke, kalian saya- izinkan untuk khotbah bernarasi. Kami nggak tahu narasi Saya- kalian itu Saya menghujat atau bertanya, tidak nanti. diam dulu. Saya bertanya nih. Nih, Umat Islam melakukan si sunat, Batara ini sunat. muslim atau non muslim? Nggak Sunat tahu ya. aku. Di mana dasarnya di Al-Qur'an umat Islam sunat? Coba terangkan Oke. kita. Dalil, Oke, pakai dalil keterangkan. ya, di Al-Qur'an. Ya pakai dalil lah. Oke, Kami ya, ntar aku tunjukkan Ya, kau oke. data. ya. Pakai dalil. Iya pakai dalil lah. Sejak kapan kami kayak kalian? Kalian blunder. Ya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Pertanyaan umat Kristen adalah apa dasar kita bersunat? Maka teman-teman perhatikan, saya akan membacakan Al-Quran yang sangat eksplisit ya. Ya. Ntar, kita tunjukkan datanya. Dalam surah Ali Imran ayat ke-95. Benar apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah milah Abraham. Teman-teman perhatikan.
Kita diperintahkan mengikuti milah Abraham. Dan tahukah teman-teman, kata milah dalam bahasa Ibrani artinya adalah sunat. Saya tunjukkan ya. Perhatikan kawan-kawan, eksplisit kata sunat ada ya. Kata sunat dalam paradigma orang Ibrani itu ada tertulis di Al-Quran. Kenapa? Kata brit, perjanjian, milah, sunat. Maka brit milah artinya perjanjian sunat. Perintah eksplisit dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran ikutilah milah Abraham. Perhatikan, perjanjian sunat ya. Perjanjian sunat, brit milah. Yang sunat kata brit atau milah teman-teman? Yang sunat kata brit atau milah? Karena kata sunat dari kata mol ya, maka sunat artinya bahasa Ibraninya adalah milah. Maka kalau ditanya oleh orang Kristen, mana kata sunat dalam Al-Quran? Dengan tegas saya mengatakan, ketika Allah perintahkan ikutilah milah Abraham, maka kata milah dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Oke, saya bertanya. Sekarang, apakah di Al-Quran ada yang menyatakan Abraham sunat? Oke, saya ikutin. Apakah di Al-Quran ada? Kalau milah itu sunat, apakah di Al-Quran ada dalil yang mengatakan Abraham sunat? Coba sebutkan. Kalau bicara milah. Sama seperti dalam kitab Tanakh, tidak ada tertulis Musa bersunat. Jadi tidak masalah kalau tidak tertulis Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dalam Al-Quran bersunat. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad bersunat, kami tahu dari apa yang disampaikan Nabi kami dalam riwayat hadis. Artinya kami punya informasi yang datang dari Nabi kami. Abraham disunat, itu dalilnya ada. Nabi Muhammad disunat, itu dalilnya ada. Dalam coba hadis saya tunjukkan. disebutkan dalil Al-Quran. Abraham disunat, dalil Al-Quran. Coba disebutkan. Kalau tidak ada Nabi Ibrahim disunat di Al-Quran, apa Anda bilang Al-Quran bukan kitab suci? Tadi saya bertanya. Tidak ada. Ya saya jawab. Kalau tidak ada dalam Al-Quran. Anda mengatakan milah itu adalah pengertian sunnah Ibrani. Tapi saya bertanya, kalau itu iya, sunat, kalau saya bilang tidak ada. Di Al-Quran Saya Abraham bilang kan tidak ada dikatakan nih. sunat, ada enggak dalilnya? Iya, kalau kan tadi Anda sudah bertanya mana perintah sunat, sudah saya tunjukkan perintahnya ada. Nah, kalau sekarang, tidak ada, dijelaskan Nabi Ibrahim bersunat dalam Al-Quran. Lalu apa konsekuensi buat Al-Quran? bukan saya bilang milah yang Anda sebutkan Abraham Saya sudah mana? menjawab. Pertanyaan pertama itu kan Saya Anda hanya bertanya, kalau mana tidak ada, kata ya tidak sunat di ada. Al-Quran? Ya, maksud Saya saya sudah kalau tidak jelaskan. ada, ya tidak ada. Milah, loh, nggak ada Nabi Ibrahim dijelaskan misalkannya, terus masalahnya apa? Masalahnya tadi kami mengikuti karena milah Ibrahim Iya, bersunat. karena kami mengikuti perintah. Padahal saya Perintahnya ada. mengikuti. Di mana tertulis di Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Wah, itu Ya supaya- kenapa supaya harus lengkap. dituliskan? Kalau perintahnya ada, lalu kenapa Nabi Ibrahim harus diceritakan? Nanti kau minta lagi, di mana di situ Ibrahim Oh, kalau jalan-jalan tidak ke ada, sana? tidak ada. Di mana di Al-Quran Ibrahim? Apa gunanya ada Nabi Ibrahim bersunat di Al-Quran untukmu, sementara dalil perintah bersunat kami sudah jelas ada. Pertanyaanku, kenapa harus ada cerita Nabi Ibrahim disunat di dalam Al-Quran? Alasannya untuk apa? Karena tadi kami mengikuti apa yang dilakukan Mengikuti itu Ibrahim. adalah perintah. Yang kami Apakah ikuti itu Ibrahim perintah. dituliskan Yang bersunat kami di Al-Quran ikuti itu perintah. Hei. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Yang kami Perintah ikuti apa yang itu diikuti? perintah. Perintahnya adalah Apa? karena ada perintahnya. Apa? Di Al-Quran dikatakan ikutilah milah Abraham. Abraham Dalilnya itu mana dalam Al-Quran surah Ali Imran. mana Ketika Abraham kami itu diceritakan perintah Nabi Ibrahim itu adalah mengikuti milah dia, kenapa harus diceritakan Nabi Ibrahim disunat hari kesekian lalu dipotong pakai kapak? Kenapa harus ada di Al-Quran? Karena Al-Quran itu bukan biografi, tapi kitab perintah, aturan, informasi yang Allah ingin kami tahu. Bukan apa yang ingin kami tahu. Pertanyaanku kembali sama kau. Di mana tertulis Musa bersunat dalam jelaskan saja kitabmu? dulu. Kalau Anda Ini kan mengikuti sudah saya milah Ibrahim, terus? apa? Tentang apa diikuti? Tentang apa? Tentang apa? Sunat kan Diikuti kau milah tanya, sunat. milah itu artinya sunat kan? Apakah disebutkan di Al-Quran Ibrahim sunat sehingga kalian ikuti? Kalau Itu tidak ada pertanyaan dalam saya. Al-Quran dikatakan Itu. Nabi Ibrahim sunat, lalu kenapa? Apa Ya, masalah? bukan Masalahnya kenapa. apa? Kalau memang tidak ada ya bilang tidak ada, dia Loh, tidak saya gugat. Perintahnya tidak saya gugat. ada. Ya perintahnya
ada. Yang kocak itu ada perintah sunat tapi nggak kau jalankan, Kristen. Begitu menyakitkan. Iya. Kalau kami menjalankan sesuatu yang ada perintahnya, tidak perlu kami tahu apakah Nabi Ibrahim disunat hari kesekian, Nabi Isa disunat hari kesekian di dalam Al-Quran. Kenapa? Itu nggak penting. Yang penting perintahnya jelas di Al-Quran. Terkait Nabi Ibrahim yang bersunat, Nabi Muhammad yang bersunat, itu ada dalam riwayat hadis. Pertanyaanku, kenapa Tuhan kau bersunat tapi kau nggak bersunat? Tunggu dulu sebentar. Kenapa giliran aku bertanya balik kau minta tunggu dulu? Dalam bahasa giliran Arab kau bertanya aku jawab berkali-kali. Dalam bahasa Arab tidak ada hubungannya dengan sunat. Bahasa Arab disebut artinya agama, syariat, akidah, toriko, jalan, metode, cara, ajaran. Betul. Itu artinya dalam bahasa Arab. Mila, Betul. ya. Tidak disebut. Tidak ada kata sunat di sini. Betul. Kata sunat dalam bahasa Ibrani apa? Jangan Kata memanipulasi sunat dalam bahasa arti. Ibrani apa? Ya saya kan Kata sunat dalam bahasa Ibrani kitab apa? kalian adalah bahasa Arab. Aduh, ya kan? Lalu kau nggak bisa diskusi. Kau cuma ngocos saja dari tadi. Teriak-teriak. Guk, guk, guk. Giliran ku tanya balik, Tuhan kau bersunat, kau kenapa nggak sunat? Kenapa nggak mampu jawab? Pertanyaan kau udah berkali-kali ku ucapkan. Pertama, kau bertanya sama aku, mana perintah sunat dalam Al-Quran? Kata milah dalam bahasa Arab artinya syariat. Betul. Tapi dalam bahasa Ibrani yang kau kitab orang Yahudi yang kau rampok itu, kata milah itu artinya sunat. Maka sebagai orang Yahudi tahu betul bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang bersunat, yang mana syariat sunat itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kami diperintahkan ikut syariat itu. Maka di situ tertulisnya adalah ikutilah milata Abraham. Diam dulu kau. Kau kalau bodoh jangan ngajak-ngajak. Aku mau ikut. Aku udah capek. Kan? Diam dulu. Kau belum ngomong. Kau belum ngomong. Dari tadi kau nyerocos. Kau belum ngomong pula. Penjajah. Nah, ketika aku tanya balik, Tuhan kau bersunat itu, kenapa kau, di kitab kau diperintahkan perjanjian kekal itu bersunat, kenapa kau bernajis dengan berkulup? Jawab, gantian. Dijawab malah kau. Tunggu ya, kami mengikut Yesus tradisi surat Al-Araf, tradisi Yahudi mengikuti nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tunggu dulu. Oke, tunjukkan sama aku. Tunggu dulu. Apakah ajaran sunat itu adalah perintah Tuhan atau perintah manusia? Saya mau ngomong. Tunjuk sama aku. Tunjuk sama aku data. Pakai data. Nggak usah kau banyak bacot. Pakai data kau. Tunjuk sama aku kalau sunat hanya untuk 12 suku Israel. Tunjuk. Banyak kali cerita kau. Tunjuk sama aku, mana data kalau sunat hanya untuk suku Israel? Penipu kau. Aneh aku ngomong. Kejadian 17:26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail disunat. Emang Ismail itu Bani Israel? Jangan kau tipu kami umat Islam. Kami udah baca kitab kau ya. Domba, penipu dalam nama agama. Jangan kau coba-coba tipu kami umat Islam. Dalam kitab kau itu bahkan budak pun juga disunat. Kau bilang hanya untuk 12 suku Israel. Pada waktu perintah sunat turun, suku Israel itu belum ada. Siapa yang tidak bersunat harus dihancurkan dari bangsa-bangsa. Bangsa apa waktu itu? Kau jangan tipu kami lah, kami baca kitab kau kok. Enak aja kau menipu kami. Tunjuk sama aku, mana dalil bahwa sunat hanya untuk Bani Israel. Jangan tipu kami umat Islam, penipu kalian. Penipu aja. Nggak habis-habis kalian menipu tiap hari ya. Boleh saya jawab ya? Jawab, saya minta data. Saya nggak butuh asumsi liarmu. Saya minta data. Tunjuk sama aku kalau sunat hanya untuk orang Yahudi. Saya mau ngomongnya, kitab Kejadian 21 ayat 12 yang disebut keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak. Ini kitab suci loh. Agama Islam, agama Kristen belum ada. Lalu kenapa Ismail ikut disunat? Yang kutanya perintah bukan keturunannya. Perintah bersunat itu untuk siapa? Abraham ada yang berasal dari Ishak. Oke, saat itu Islam Kristen belum ada. Kutanya perintah bersunat untuk siapa? Tertulis.
isi firman Tuhan sudah. Makanya dari Yang Ishak kutanya itu ke perintah Yakub, bersunat untuk siapa? Telinga, tunggu telinga, dulu. telinga, telinga, Tadi telinga, bilang, telinga, 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 mengikuti telinga. perjanjian Perintah bersunat itu Ibrahim, untuk Israel saja, itu di mana Abraham, tertulis Ishak, telinga, Yakub, telinga, telinga. yang disebut Kau memang nggak bisa penyembah manusia ini diatur. Suka-suka bapak moyangnya aja. Mungkin karena dia merasa anak Tuhan. gitu ya. Masuk di komal Islam itu suka-suka bapak moyangnya. Yang kutanya itu pengakuan kau, penipuan kau, bahwa hukum sunat itu hanya diberikan untuk Bani Israel. Datanya yang kuminta. Keturunan Abraham yang dia katakan oleh yang berasal dari Ishak. Ishak ke Yakub, Yakub menurunkan suku 12 suku Yang kutanya itu mengerti kau Yesus pertanyaanku adalah- nggak, Bapak? Tunggu dulu. Bapak, Dari pertanyaanku keturunan itu yang jelas. punya tradisi Mana sunat data? adalah Yahudi. Mana? Ayat berapa itu? Ayat berapa yang Ya, hanya itu disunat sudah Yahudi? jelas. Mana Mana? ayatnya? Mana? Buka. Mana coba? Sudah Mana? disebut. Mana kalau Yahudi aja disunat? Yang disebut keturunan Abraham yang berasal dari Ishak. Hantu Tidak belau disebut kau, penipu aja ini penipu. Yang ku minta data kalau sunat hanya untuk Bani Israel aja kau nggak mampu kasih. Yang disebut keturunannya, Tidak disebut Ismail. Itu kitab suci sudah tertulis sebelum Oke, agama Kristen kenapa dan Ismail agama Islam. disunat? Kalau gitu Yang kenapa Ismail disebut disunat? Keturunan Kenapa Abraham Ismail disunat? berasal dari Ishak. Tidak Kenapa disebut Ismail disunat telinga? Budak kali orang tua. Susah lo diskusi sama orang tua penyembah Tadi manusia saya lo, bicara serius. data, Anda bantah. Kok saya bicara data, Tunjukkan Anda bantah? sama saya, Memangnya tunjukkan saya sama saya mengikuti bahwa pikiranmu? sunat. Jadi perjanjian yang yang kutanya dibuat apa? adalah Yang ku minta apa? perjanjian yang Yang ku dibuat minta apa? adalah dengan Ishak. Yang mana? Dengan Ishak, perjanjian yang dibuat dengan Datanya Ishak. mana? Mana? Ya data Itu mana? mau Mana saya terus. datanya? Penipu. Sampai sekarang itu masih tertulis, silakan baca. Sampai Mana? sekarang. Sebelum Mana? agama Mana? Kristen dan Islam ada, sudah ada itu. Mana apa ini Sampai orang sekarang. ini ditanya mana data aku banyak kali cerita kau. Mana penipuan kau itu? Kau pikir aku nggak baca kitab kau? Penipu. Baca Mana kitab kitabmu yang mengatakan Kejadian bersun- mana? 21 ayat 12. Pendengar, Buka. sekalian baca Perhatikan. kitab Kejadian Diam kau, 21 ayat diam 12 kau. ya. Baca, Aku paling anti Alkitab dengan Perjanjian penipu. Lama. Ya, Pendengar tunjukkan. baca, bisa dibaca. Benar nggak omongan saya? Aku kan bacakan. Dengar teman-teman ya. Wah. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Kejadian berapa? 21 ayat 12. Ya, kita lihat teman-teman penipuan orang ini ya. Baca, bukan penipuan. Yang saya tanyakan apa disebut teman-teman? keturunan Yang saya Abraham. tanya. Hei. Aku ini bukan budakmu. Kau di sini membawa fitnah. Kau di sini memfitnah kitabnya orang Saya Yahudi. membantah Kau bilang firman sunat Tuhan. itu hanya Saya- untuk Bani menurut Israel. Saya bicara Kau data. penipu. Penipu, Kau kau menipu. penipu ya. Penipuan kau adalah tadi ketika kau bilang kau merusak peradaban dengan menipu, Pak. Ya, aku kalau orang belajar, aku angkat topi. Tapi kalau orang menipu, mempelintir kitabnya orang Yahudi, aku berhak marah karena kau tidak menghargai kitab orang Yahudi. Kau bilang bahwa perjanjian sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Padahal ketika Abraham diperintahkan bersunat dan menyunatkan budak-budak, itu bukan keturunannya. Dan Ismail juga bukan orang Yahudi. Tapi kau sebagai Kristen yang gak tahu dari mana pikiran kau datang, kau fitnah kitab Yahudi bahwa Tuhan hanya memberikan perintah sunat untuk Bani Israel. Yang kutanya datanya mana? Karena di dalam kitab Kejadian perintah bersunat kepada Jangan Abraham. pelintir ya. Diam dulu. Penipu. Aku kalau bicara pakai data. Dalam kitab kau, Pendengar bahkan ini masih budak-budak mendengar Abraham yang disuruh disebut juga keturunan bersunat. Abraham. Saya bilang disebut keturunan Abraham. Masih Yang mana? yang Mana berasal datanya? dari Kejadian 21, Baca, Kejadian 21, Baca. Kejadian 21 Yang nomor. disebut keturunan Abraham yang berasal dari Ngerti nggak ini orang Jangan bahasa Indonesia nih? pelintir-pelintir. Kejadian berapa? Kejadian Sudah 21 saya nomor. sebut bolak-balik ya, kapan mau dengar dah. Hantu, Bingung ku kau. minta nomornya. Kau nggak bisa Dua- diskusi, Kejadian kau nggak 20. ngerti bahasa Indonesia. Kejadian 21 ayat 12 baca. Baca. Oke, dengar Baca. teman-teman ya. Ya, aku baca. Ya. Baca. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Anak dan budakmu itu dalam segala hal dikatakan Sarah padamu, Baca haruslah terus. engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Betul? Ya betul. Berarti hanya Ishak. Betul. Sekarang kutanya, Yang disebut ketika keturunan Tuhan Abraham adalah yang Iya, berasal dari diam Ishak. dulu. Iya, benar Pertanyaanku kan? adalah, Tidak disebut setan, Ismail. Bapak. Ini orang gila ini. Ya, benar Ngomong kan? dia nggak. Yang kutanya itu, ketika Tuhannya Bani Israel memerintahkan Abraham untuk menyunatkan, perintahnya untuk siapa? Silakan kau jawab. Kepada siapa perintah sunat itu turun? Kau tunjukkan datanya, setan. Capek lo ngomong sama orang Kristen bodoh ini lo. Tanya apa, jawab apa. Capek lo lama-lama lo.
Aneh dia ini loh. Kau bawa dalil yang mengatakan yang disebut keturunannya adalah Isa. Apa kaitannya dengan sunat? Yang kutanya itu, ketika Tuhannya Israel itu, Tuhannya Abraham itu memerintahkan orang bersunat, itu khusus untuk siapa? Minta data. Jangan kau membuat orang di sini makin botol. Yang ditanya apa? Ditanya ayam, kau kasih ke hadapan kami kecap. Yang kutanya itu ketika Ibrahim, perjanjian kekal yang dia buat oleh Tuhan, itu untuk siapa? Gitu aja nggak ngerti kau. Botolnya kok parah kali loh botolnya kalian ini loh. Ya, tengok kenapa aku kesal? Karena orang ini menipu, orang ini mengencingi kitab orang Yahudi. Kita sebagai anak bangsa harus menghargai kitab orang lain loh ya. Hargai kitab orang lain, jangan menghujat kitab orang lain. Saya akan marah dengan orang-orang yang menista kitab orang lain. Kenapa saya marah? Saya menghargai orang Yahudi yang punya kitab. Mereka tunggu. di situ. Tunggu, saya terangkan sama kamu. Saya minta data, bukan nggak perlu keterangan oten. Ngapain aku keterangan oten? Oten doktrin aja yang kalian bawa. Yang kutanya itu dalam kitab perjanjian lama, ketika Tuhannya Abraham menyuruh orang bersunat, itu untuk siapa? Sunat Ripa, itu. jangan Anda begini Rupa ya. Kami dengan Yahudi dengan Samaria mengimani kitab Taurat ya. Anda di luar. Orang Yahudi pun tidak Apalah mengatakan. kau ini? Anda orang Kau luar. siapa? Kitabmu Sejak di kapan luar. orang Yahudi? Kitab kami Kau- satu ya. Kitab Yaudah. Taurat perjanjian lama itu Ulangan dipercayai pasal Yahudi sama Kristen. Perbedaan kami dengan Yahudi adalah soal ke wujud nubuat Mesias. Nebeng Jadi, kitab orang Taurat lain, kitab ngaku-ngaku kami pula. juga. Oke, kami kau baca, yaudah. Karena Taurat itu diimani dan berlaku bagi Kristen, Samaria dan Yahudi. Orang Yahudi aja nggak pernah bilang gitu. Anda orang luar kok mengatakan? Oke. Ya, Anda orang luar. Ulangan. Ibarat rumah. Ya, gantian. Rumah Anda itu beda. Udah. Rumah kami dengan Udah. Yahudi. Ya udah satu rumah kalian. Oke. Kenapa Yaudah. Anda orang luar kok? Orang Yahudi aja tidak pernah. Jangan gemetar lah, gantian lah kalau ngomong Pak Tua. Ulangan 33 nomor Saya mau 4. ralat Musa omonganmu. telah memerintahkan. Kau giliran gantian kau pula ngomong dari tadi. Kau pikir ini gereja? Saya Kau kelarkan penipu. dulu omonganmu. Taurat Musa itu telah milik memerintahkan umat Kristen, Yahudi dan Samaria. umat Jangan. Kristen. Kau ngaku-ngaku kau. Siapa kau? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Musa telah memerintahkan hukum Alkitab Taurat kepada perjanjian kita, suatu lama milik itu bagi jemaat Yakub. sama-sama diimani oleh Sejak Yahudi. kapan kau jadi jemaat Yakub? Tunjuk sama aku keturunan siapa kau? Ya, Anak siapa? Anak Israel, anak Lewi? Musa. Anda Ulangan sudah 33 nomor 4. Ya. Musa. Dalilnya ada kok. Ulangan Dalilnya, 33 dalilnya. nomor 4. Yo. Ini datanya ada. Sakit kau. Sakit kau, ngaku-ngaku kau diakui Yahudi, di ludah Yahudi kau. Sejak kapan kitab Taurat itu diberikan kepada Kunarion? Sejak kapan kitabnya Musa diberikan kepada Kunarion? Kitab Musa itu untuk orang Bani Israel, karena itu milik Yakub. Dalilnya mana? Ulangan 33 nomor 4. Baca kitab kau betul-betul, penipu. Kau Bani Kunarion. Orang di luar Yahudi kau. Kau tuh goyim, apodazara. Ngaku pula kau serumah sama Yahudi. Pantaslah Yahudi muak lihat kelakuan kalian. Udahlah kalian rampok kitabnya. Yang adalah perjanjian baru dalam kitab Yeremia pasal 31 nomor 32. Ya, kalian bilang pula itu perjanjian lama. Dalam kitab Yeremia pasal 31 nomor 31 sampai 32. Perjanjian Taurat ini perjanjian baru. Kau rampok kitab Yahudi, kau bilang perjanjian lama. Lalu tiba-tiba gitu kitab kami juga. Dalam ulangan 33 nomor 4 dikatakan bahwa Taurat itu diperintahkan milik Yakub. Kau Yakub mana kau? Kunarion? Maling? Lucu kau. Ngerampok kitab orang, ngaku-ngaku pula kau yang miliki. Sudahlah kau ambil kitab orang, kau pula ngaku-ngaku miliknya, pemiliknya. Padahal jelas di sini, ini milik jemaat Yakub. Kau siapa? Kau baca ulangan 33 ayat 4. Hantu. Baca. Udah lang ngeyel. Ulangan 33 nomor 4 kau baca. Aku orang luar. Lebih baik aku orang luar nggak ngerampok kitab orang daripada kau. Orang luar ngaku orang dalam kau. Orang saya dalam beritahu kau. perbedaan kami Nggak adalah usah di kau banyak cerita. perjanjian Beda baru. kita, kau Nubuat penyembah tentang manusia. Mesias
ada di Yesaya, Nubuat ada Mesia, di nubuat Mesia. Kau jangan baca ini. ngomong. Ini kau baca Pertanyaannya ini. dengan Yahudi Ulangan adalah 33 soal nomor 4. apakah Musa Mesias yang telah dinubuatkan sudah Mesia, datang Mesia, atau Mesia. belum? Mereka Tuhan kau sampai jangankan jadi sekarang Mesia ya, menunggu. jangankan jadi Kita- Tuhan ya. Tuhan kau aja Kami jadi satu Mesia aja rumah ditolak sama soal Yahudi. kitab Loh. Taurat. Anda di luar. Kau siapa yang berhak? Memangnya kitab Taurat untuk kau? Hah? Emangnya kitab Taurat untuk kau? Terus ulangan 334 ini mau kau bawa kemana ini? Penipu ini berarti, penulisnya berarti. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kau jemaat Yakub kau? Hah? Apanya Yakub kau? Apanya Yakub kau, Pak Tua? Gak malu kalian ini ya, gak tahu malu kalian. Gak ada rasa malu kalian sama sekali ya. Kalian ambil kitab orang, kalian bilang itu milik kalian, padahal di kitab orang itu tertulis bahwa itu adalah milik Bani Yakub. Dalam Yeremia pasal 31 nomor 31 sampai 32 ini adalah tema yang dibawa kepada Bang Zuma, kepada Bom-Bom. Si Bom-Bom sampai mencret kurus badannya sekarang. Pak Bobom tidak salah dengar. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Di situ dikatakan bahwa Taurat itu adalah perjanjian baru. Sudahlah kalian rampok kitabnya orang Yahudi, kalian jadikan perjanjian lama. Biadab kalian. Pantas Yahudi itu meludahi kalian. Habisnya kitab mereka kalian rampok. Jahat kalian ini loh. Kalian ganti-ganti lagi pakai bahasa Yunani. Kalian bilang kalian itu satu rumah sama Yahudi. Yahudi Tuhannya nggak berkelamin. Yahudi nggak kenal konsep Trinitas. Apalah kalian ini ngaku depan kami umat Islam. Kalian ngaku. Yahudi soal penafsiran wujud nubuat tentang Mesias. Yahudi masih menunggu sampai sekarang. Kami tidak percaya. Nubuat-nubuat itu ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur, kitab para nabi, ya di Taurat. Baca dulu ulangan 33 Makanya ayat 4. mereka marah. Nggak ada sejarah macam begitu. Hei, baca ulangan 33 ayat 4 dulu. Itu Baca kitab kuat-kuat. kami, Anda bukan di luar. Makanya di Alkitab disatukan. Orang Kitabmu, Yahudi pun tidak Taurat itu untuk siapa? pahami kitab Taurat, kitab Taurat itu Zabur. siapa? Hah? Anda Taurat orang itu luar, siapa? kitabmu terpisah, kitab Maling kami satu di berkelas kalian. Perjanjian Lama, Iya. Taurat, Mazmur, ya, Iya, kitab para hukum nabi Taurat itu dengan siapa? Yahudi dan Samaria, ya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Kitab Perjanjian Baru yang memisahkan kami dengan Yahudi, Perjanjian Lama masih sama. Kitab Taurat Iya. itu untuk siapa? Kitab Taurat itu siapa? Ya, Nggak ngerti. Kitab dalam ulangan pasal 33 nomor 4 sudah kubacakan tadi. Bahwa Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi jemaat Yakub. Kau jemaat Yakub dari kelompok mana kau, Pak? Lewi? Simeon? Parah kali kalian Kristen ngaku-ngaku Yahudi kalian. Sudahlah kitab orang kalian rampok, kalian jadikan pula perjanjian lama. Ternyata itu perjanjian baru dari Tuhannya. Emang kurang ajar. Kok kurang ajar? Saya sudah jelaskan kami satu rumah soal Alkitab. Satu rumah apa kalian? Lagi gini nih. Itu sama-sama kami. Iya, Bang. Kami, ya. Udahlah dirampok. Ini Kan nggak bukan diamalkan. dirampok. Anda orang luar. Malah Nggak diamalkan. Yahudi aja tidak menyangkal. bahwa Dirampok, kami nggak berpisah diamalkan, Tuhan Yesus. malah dikutuk. Mereka menganggap nubuat tentang Yahudi Yesus mana itu yang belum menerimamu? terwujud. Jadi, Yahudi mana yang menerima kalian Kristen? ini justru Iya, mereka tidak percaya bahwa wujud nubuat akan datangnya seorang laki-laki Iya, dari Yahudi mana perawan yang menerima kalian perempuan. Kristen? Itu Yesus. Orang Kami sudah menerima nubuat-nubuat Astagfirullah, itu kesian ada di kali kalian Alkitab ini. Perjanjian. Heran aku sama orang Kristen ini. Perampok berkelas kalian. Sabar Bang Ando, Perang. dikondisikan dulu roh kudusnya Bang Ando. Roh kudusnya dikondisikan dulu Bang, jangan kesurupan Bang, data.
Abang tinggal sebutkan aja Bang Ando. Legalitas apa yang kalian miliki hingga kalian menjaplok kitabnya Yahudi dalam kitab kalian, bahkan kalian merubah ya berdasarkan Yeremia 31 sampai 32, itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel, bagi orang Yahudi. Kalian caplok di kitab kalian, kalian nyatakan perjanjian lama. Apa legalitas kalian pemakan babi? Jawab. Legalitas apa Alkitab yang kalian miliki? perjanjian lama dipercayai orang Yahudi, satu kitab kami. Yang berpisah dengan kami Alkitab perjanjian, karena kami sudah percaya bahwa nubuat tentang Mesias sudah terwujud berupa lahirnya seorang laki-laki dari perawan Maria. Bahkan mereka masih menunggu. Jadi semua Taurat, kitab Mazmur, Jabur, kami masih sama. Kami berpisah karena kami menganggap nubuat tentang lahirnya Yesus itu Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? sudah terwujud dengan lahirnya Yesus. Lukas 1 ayat 31. Itu Tidak angan-angan percaya. dan Jadi cita-citamu paham itu. kalian, kami satu Angan-anganmu itu. rumah, Ya. kalian pisah, kitab kalian pisah. Ya, itu kan angan-angan. Makanya di Alkitab disatukan Satu rumpun, perjanjian satu lama dan rumpun, perjanjian satu rumah. baru. Iya kan? Itu rumah Itu pula tadi. yang punya rumah aja kami soal Alkitab. Orang Yahudi percaya Alkitab perjanjian baru, Taurat, Mazmur, ya, kitab Daud, kitab ini, percaya satu sama kami. Perpisahan kami adalah bahwa kami sudah percaya nubuat lahirnya seorang laki-laki dari perawan perempuan sudah terwujud dengan lahirnya Yesus. Mereka belum percaya, masih menunggu, umat yang masih menunggu wujud nubuatan. Itu perpisahan kami. Jadi kalau kitab sebelum kami satu kitab, kalian di luar. Jadi jangan kalian bilang kami mencaplok Yahudi aja nggak berani bilang begitu. Yang punya kitab kami. Jadi si Juma itu belajar dulu si Juma. Kami yang satu rumah tidak pernah. Kalian di orang luar kok berani. Ya, itu aja. Teriak-teriak, guk guk guk. Nah. Yahudi itu saudara tua, iman Kristen iman saudara tua. Mereka masih menunggu Tunggu wujud datang nubuatan. waktunya. Kami sudah tergenapi. Itu perpisahan Ada kalian kami. diakui, mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku. Aldo, aku percaya kau bilang umat apa nih? Saudara yang kan, kawan saudara yang Bani Israel, karena yang orang diludahi sama orang Israel kan diludahi. Iya diludahi. Diludahi. Karena memang Iya, tidak kalian ini kok percaya. nggak malu? Karena umat dengar, Yahudi Boy, masih Ando, percaya kalau diskusi akan itu datangnya berdata gini nubuatan. loh. Kalau umat Kristen Ando, sudah percaya. diskusi ini berdata. Makanya mereka marah, bukan Boy, diskusi kamu. itu berdata, Itu. Ando. Anda percaya, silakan pergi. Boy, Pak Tua, diskusi itu berdata. Apalah kata kau ini, Pak Tua? Di sini dikatakan bahwa di sini aduh ya Allah. Nah, lanjut ke ayat kelimanya ya. Kau perhatikan ini. Perjanjian baru untuk Israel dan Yehuda ini adalah ulangan pula, jadi hilang pula ayatnya. Mana tadi tuh? Hilang dia. Ya. Perjanjian baru Tuhan dengan Yehuda dan Israel ini adalah Torah. Kenapa kalian umat Kristen merampok kitab Yahudi lalu menjadikan itu perjanjian lama? Hak kalian apa? Hak kalian apa? Silakan. Kenapa? Hak kalian apa? Hak kalian apa? Rifa gini, baca dulu Keluaran 3:6. Aku susah baca. sekali loh sama orang. Udah lah, Baca Keluaran 3 itu tahu aja nggak? yang ngomong. Baca. Bang Dio. Telinganya nggak jalan, telinga. Keluaran 3:6. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Baca Matius 22 ayat 32. Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Baca. Di Taurat itu disebut aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak disebut Allah Yesus juga mengingatkan di Matius 22 ayat 32. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail tidak disebut. Itulah kesinambungan firman Tuhan. Itulah kesinambungan firman Tuhan. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Di Taurat sudah tertulis. Baca Keluaran 3:6. Setelah Kristen datang, Yesus pun mengingatkan itu. Aku Allah Abraham. Apalah kau ni Ando? Aduh, kau bicara Bentar, Bang Dio, bentar. Kecil kali sudah Bang Dio. Kenapa Kita bicara dalil sekarang. Bagaimana kesinambungan agamamu dengan Abraham? Padahal aku Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Taurat. Kristen belum ada, Islam belum ada. Taurat itu sudah ada.
Setelah Kristen datang, Yesus mengingatkan ayat itu di Matius 22 ayat 32. Allah Abraham, Allah Ishak, Dia tuh Allah cuma mau ngomong, Is- dia nggak mau dengerin. Dia tuh cuma mau ngomong, dikira di gereja ini. Itu pendeta itu, dia ngomong di gereja. Bapak Iya. ambeien ya Pak ya? Itu Kok ngomong terus? Pak Ando ambeien ya Pak Ando? Kok ngomong terus Bapak ini? Nggak dengerin orang ngomong. Ngaku-ngaku dia keturunan Abraham. Ini bukan keturunan. iblis ini. Ngaku-ngaku dia satu rumah sama orang Yahudi. Diludahi orang Yahudi kau serumah sama mereka. Tanya dulu kau. Pak Ando, Udiri Pak, gini udiri Pak. Yesus dibilang oleh orang Bani Israel anak haram. Satu, Bang Naga, Macam Bang mana Dio itu? suaranya sama-sama kecil. Bang Naga sama Bang Dio suaranya sama-sama kecil. Iya, selalu Sama-sama kecil ya? serentak pula ngomong. Iya, sama-sama kecil Cek, dua-duanya. Serentak pula ngomong. Sama aja kalian kayak Shadow nanti. Ayah, Ando, kau pernah ketemu orang Yahudi, Ando? Oh, lagi nyerocos dia tuh. Lagi nyerocos dia. Mereka kok kayak orang ambeien. Yang ditanya, dari tadi yang kutanyakan itu, mana perintah bahwa sunat itu hanya untuk Bani Israel? Nggak ditunjukkan data. Dia bawa dalil. Sesungguhnya keturunan Abraham adalah Ishak. Padahal yang kutanya perintah sunat. Dan jelas-jelas perintah sunat itu diperintahkan untuk Ismail juga. Untuk budak-budak Abraham juga. Penipuan kalian di sini tuh tidak mempan. Karena kami ini bukan umat botol. Kami ini membaca kitab kalian. Kalian mempelintir kitab kalian tidak apa-apa. Tapi kitab orang Yahudi kalian pelintir, kami belain. Kenapa? Kami menghargai. Dalam kitab Yahudi dikatakan bahwa dalam kitab Ulangan pasal 33 nomor 4, Taurat itu diberikan kepada Musa untuk diberikan kepada jemaat milik Yakub. Dalam Yeremia pasal 31 dari 31 sampai 35 bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian baru yang adalah Taurat. Tiba-tiba kalian karesteng entah siapa merampok ya kitabnya udah, Yahudi terima lalu kasih. mengatakan itu perjanjian lama. Tunggu ya. Penipuan kalian di sini tidak mempan karena kami Bukan orang belajar penipuan. bukan orang Anda sudah botol. baca, Yang tunggu iya dulu. aja. Yang disebut keturunan Abraham yang berasal dari Ishak. Anda sudah baca. Itu firman Tuhan yang sudah Lah, Anda tertulis keturunan siapa? sebelum Kristen dan Islam ada. Ya udah, Anda keturunan sudah tahu, siapa? Ya. Ya udah, Anda Dari keturunan Ishak siapa? lah ke Yakub. Anda keturunan siapa? Tunggu dulu. Lah, saya masalah keturunan. Biar ini topiknya Anda bawa begini. keturunan Ishak, Firman emang apa Tuhan. urusannya dengan Anda? Dengan Kristen Ini urusannya soal apa? ajaran. Iya, Anda urusan sudah tahu, keturunan kan? Ishak dengan Kristen apa? Tadi saya tanya Anda kan bilang tadi Ibrahim disunat urusan di Al-Quran. keturunan Tidak Ishak, ada disebut Tuhan Ibrahim mengatakan disunat. bahwa yang disebut Tidak keturunan ada, Abraham Pak. adalah Ishak. Apa Tapi urusannya dengan mengikuti Kristen? Milah. Pak, dengarkan dulu Pak orang ngomong Pak. Aduh Bapak nih kayak orang kepecahan ambeien loh. Udah Enggak. Aduh Bapak ini. Bapak ini bagaimana? Bapak itu ngomong satu-satu loh. Dengarkan Uni Rifa ngomong, Bapak dengar. Bapak ngomong, dia dengerin. Gitu loh. Bapak ngomong kayak orang ambeien, kayak udah terbongkar anusnya Bapak ini. Si Rifa ngomong terus saya diam. Jadi kapan saya mau ngomong? Nah, ya udah Dari tadi satu-satu kau ngomongnya. ngomong. Yaudah kau ngomong dulu ya, tapi kau dengarkan aku ngomong ya. Oke. Ngomong dulu. Nah, ngomonglah kau. Ngomong kau. Aku atau kau yang ngomong, Pak? Aku kau ngomong. Giliran Disuruh kau ngomong malah diam. Oke, saya ngomong ya. Tadi saya tanya, Ibrahim di mana dalilnya di sunat milah Ibrahim, sunat tidak ada. Kedua, Anda sudah baca yang disebut keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak. Tidak disebut Ismail, Ishak dan Ismail. Oke, anak perjanjian itu juga dengan Ishak. Pertanyaan saya di Keluaran, di Ulangan 3 ayat 6. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Itu Tuhannya Musa. Di Matius 22, Yesus mengingatkan, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu kesenambungan Tuhan tidak. Sebelum Kristen Islam ada, itu sudah aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang tertulis di Keluaran 3 ayat 6. Setelah Kristen datang, Abraham, Allah, Ishak, Yakub tidak menyebut Ismail. Ini kita bicara sebelum Islam dan Kristen ada, firman Tuhan itu sudah ada. Dan sampai sekarang masih ada, boleh dibaca Keluaran 3 ayat 6 dan Matius 22 ayat 32. Kedua, Anda sudah tahu bahwa yang disebut keturunan Abraham yang berasal dari Ishak tidak disebut Ismail. Karena yang dianggap Allah istrinya Abraham adalah Sarah. Sarah, bawalah istrimu Sarah. Tidak disebut Hagar. Ya, kalau di Alkitab Kejadian jelas itu siapa Hagar, siapa Ismail yang disebut berperilaku keledai liar, itu ada di kitab Kejadian. Kelakuanmu seperti keledai liar.
Ya, kamu akan berkelahi dengan saudaramu, dengan dirimu, dengan itu di kitab Kejadian ada. Silahkan baca, lengkap di kitab Kejadian. Jadi yang disebut bawalah istrimu, jangan kau bersungut-sungut. Dengarkan kata istrimu, kata firman Tuhan kepada Abraham. Itu Sarah. Bawalah anakmu yang kau kasih, yaitu Ishak. Ya, sebut jelas itu. Ya. Dan di Keluaran 3:6, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke. Injil belum ada, Kristen belum ada, itu sudah tuh. Tapi begitu Yesus lahir, Kristen ada. Yesus pun mengingatkan itu. Di Matius 22 ayat 36, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu berarti ada kesinambungan Allah kami dengan Abraham, dengan Musa. Oke, sekarang jelaskan Jangan dulu. berhenti, Pak. Jangan berhenti. Oke, Lanjut, silakan. Lanjut. Jangan berhenti, Pak. Masih ada 1 jam lagi. Ya silakan aja, sudah cukup. Oh, udah cukup. Ya. Masih lanjut. Oke. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Lanjut, Kuni. Oke, perhatikan teman-teman ya, perhatikan. Penipuan yang dilakukan oleh umat Kristen itu kabur nyata dia. di hadapan Habis- kita, ya. Habis berak kabur Nggak dia. apa-apa, nggak apa-apa, kita luruskan. Dor. Nyungsep ke bawah. Pertama, penipuannya adalah yang saya tanya itu adalah hukum sunat itu diberikan kepada Bani Israel di mana tertulisnya. Maka mereka adalah orang yang menipu karena hanya ingin bersikap rasis untuk membuktikan bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan mengatakan bahwa keturunan yang dianggap hanyalah Ishak. Dengan demikian mereka mengakui ajarannya rasis. Ingat ya, maka dengan demikian mereka adalah orang-orang rasis. Nah, kalau kita lihat tentang sunat, perjanjian kekal itu, kalau kita lihat teman-teman, itu bukan hanya untuk Bani Israel. Tetapi ya, kalau kita lihat di sini, mana ini ya, perjanjian kekal nih. Ya, Waalaikumsalam, ntar dulu. Ini ya, Kejadian pasal 17 ya. Tuh, mana pula ayatnya tadi ini. Nah, ini dia ya. Perhatikan teman-teman. Kejadian 17 nomor 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antaramu turun-temurun, baik lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ingat, laki-laki yang lahir di rumahmu. Ismail adalah anak kandungnya Abraham. Kenapa Kristen menekankan bahwa yang dianggap hanya Ishak? Karena memang mereka memiliki paham rasis. Mereka mengimani bahwa Tuhan itu rasis. Kita bisa apa? Kita nggak bisa paksa. Ya, tapi Tuhan yang benar, apakah Tuhan seperti itu? Tentu tidak. Biarkan mereka menyembah kepada Tuhan yang rasis. Bahkan di sini Ismail pun ikut disunat. Orang yang lahir di rumahmu dan yang orang engkau beli dengan uang, bahkan budak pun ikut disunat. Sejak kapan sunat ini hanya milik Bani Israel? Tapi kalau hukum Taurat itu untuk Bani Israel saja, itu datanya jelas. Dalam Ulangan 33 nomor 4. Musa telah perintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat Yakub. Bani Kunarion kok merasa pula memiliki. Ya. Lalu ketika riwayat hadis, Nabi Ibrahim alaihissalam di khitan. Datanya kami punya. Kalian merampok kitab orang yang adalah perjanjian baru, lalu kalian batalkan hukum-hukumnya, lalu mengaku pula kalian bahwa kalian itu adalah satu rumah dengan Yahudi, diludahi, dikencingi muka kalian. Kalian mengatakan Tuhannya Yahudi dan Kristen mengklaim Tuhan kalian sama dengan orang Yahudi, diludahi kalian. Ya, kami nggak masalah, itu urusan kalian. Tapi ada nggak pengakuan dari penipuanmu yang mengatakan sunat itu untuk Bani Israel aja? Itu penipuan besar teman-teman, penipuan terang-terangan tentang teologi teman-teman, doktrin yang betul-betul dipaksakan. Karena tertulis bahwa sunat itu untuk semua laki-laki dan juga untuk budak. Artinya bukan hanya untuk keturunan. Ingat, keturunan Ishak itu bukan hanya Yakub. Ishak itu juga punya anak namanya Esau. Maka Bani Esau juga harusnya bersunat. Tapi kalian menipu karena kalian ingin menuhankan Yesus dan memuliakan Dia. Kenapa? Karena kalian ingin dianggap oleh orang Yahudi. Kalian ikuti mindset orang Yahudi yang senang dengan nasabnya, maka kalian mengatakan
bahwa keturunan Ishaklah yang dianggap Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan kalian Kristen? Kalian siapa? Oten? Oten? Kalian itu urusannya apa dengan orang-orang Yahudi? Nggak nyambung, saudara-saudara. Kami diajarkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka kami tidak akan membiarkan penipuan. Ya, ketika kalian menipu, tidak ada tertulis kalian tambahkan, ada tertulis kalian hilangkan, tentu kami tidak izinkan. Tak akan mungkin kami biarkan. Karena kami adalah anak bangsa. Rakyat Indonesia yang memiliki kewajiban mencerdaskan anak bangsa. Kalau nipu di gereja, jangan apa-apa. Ya. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Salah jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ada 3. Ketiganya ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Tidak boleh jadi satu. Harus Allah Bapa, Allah Anak, 2, Allah Roh Kudus. 3. Haleluya. Jadi satu Tuhan, 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ya, Jerry, halo Jerry. Tidur Pak Sepuan nih. Ada kan siapa yang bilang itu? Ustadz Hanafi bilang kafaratnya baca Bible itu, debat sama orang Kristen ini, kafaratnya baca Al-Quran. Kalau nggak baca Al-Quran, hati kita, aduh, ngeri loh kawan. Habis baca, marilah kita memuaskan birahi suamiku nggak ada di rumah. Harus baca Al-Quran, serius. Kenapa? Hilangkan itu, hilangkan kotoran-kotoran setelah membaca itu. Baca Al-Quran, ibarat kata, sudah banyak kali aplikasi kotor dalam HP, masukkan antivirusnya. Insya Allah loh, kalau nggak gila kita beneran. Kalau nggak kita ODGJ. Ya, jadi teman-teman yang sangat mengerikannya gini loh, ya mungkin saya nggak habis pikir gitu ya. Mindset mereka tentang Tuhan itu menerima bahwa Tuhan itu memilih satu kaum saja. Dia bawa dalil penegasan yang dianggap keturunanmu adalah Ishak. Ya betul lah, sejak kapan Sarah itu punya anak selain Ishak? Sarah itu anaknya cuma Ishak aja. Kan PA. Yang dianggap keturunanmu adalah keturunan satu-satunya dari Sarah, ya pasti Ishak. Emang Ismail anaknya Sarai? Tapi dalil yang mereka ambil itu, mereka katakan bahwa Tuhan itu hanya memilih Bani Israel saja. Padahal Ishak itu anaknya bukan cuma Yakub. Ada Esau. Ya kan? Inilah orang-orang Kristen. Dari doktrin sudah rasis. Doktrin interkaitera. Mengatakan bahwa kalau agama Kristen boleh dimuliakan. Daerah yang ditemukan boleh dieksploitasi. Mengatakan bahwa Nabi Ismail seperti keledai liar, sementara Paulus adalah Benyamin yang adalah serigala. Nabi Muhammad kalian katakan seperti keledai liar, sedangkan Benyamin yang seperti serigala itu adalah nenek moyang Paulus. Bagaimana kalian mau mempertanggungjawabkan itu? Jadi kalau kalian hanya ingin menipu umat Islam, jangan. Kenapa? Karena alhamdulillah, karena kami umat yang tidak mau ditipu, kami baca kitab kalian, ternyata kami menemukan ayat-ayat yang kalian buat framingan. Penipuan kalian tuh nggak bisa depan kami. Tapi di gereja kalian nipu jemaat kalian pelintir kitabnya orang Yahudi, nggak apa-apa. Itu urusan kalian. Tapi di hadapan umat Islam, apalagi yang belajar, oh nehi-nehi acak karengge kalian. Bilang sunat hanya untuk keturunan Yakub. Penipu kalian. Bilang pula kalau hanyalah Ismail itu nama yang diberikan Tuhan tuh. Tuhan mendengar. Kalian bilang pula Ismail bukan keturunan Abraham. Berarti kalian menuduh bahwa Abraham itu berzina gitu. Pantaslah. Nggak ada Yahudi jijik dengan Islam. Yahudi itu memang umat yang jahat dan tegar tengkuk. Tapi kalau dibandingkan dengan Karesteng,
Yahudi itu lebih memilih masuk ke dalam masjid daripada ke dalam gereja. Itu fakta. Datang kalian ke hadapan mereka, kalian katakan Yesus Mesia, diludahi kalian. Saya punya WhatsApp Messenger Ben Joseph. Bahkan dia mengatakan, kita sama. Aku punya orang Yahudi yang ngomong sama aku langsung. Aku ada di Facebook ngobrol sama mereka. Aku tunjukkan data berapa kali udah aku tunjukkan itu. Kalian yang mengakui kalian itu dari kalangan Yahudi siapa? Nggak tahu malu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.